kalau ada yang mengatakan Pancasila itu pilar negara. Karena dalam undang-undang dasar kita, Pancasila itu adalah dasar negara. Andai kata ada kelompok-kelompok yang tetap ngotot, maaf, ini bukan sembarangan pihak. Karena kemarin yang mengkampanyekan 4 pilar negara itu DPR MPR, ke seluruh Indonesia. Nah, karena itu saya katakan, andai kata pun 4 pilar negara itu sebagaimana yang mereka sampaikan, yaitu Pancasila, kemudian juga ada Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, seluruhnya tetap harus berdiri atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga saya berani mengatakan dalam forum ini, Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bagi kami umat Islam, Indonesia adalah negara tauhid, bukan negara ateisme. Kalau kita lihat 5 sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi mengikuti ajaran Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan hanya umat Islam yang benar-benar mengikuti Pancasila, terutama sila yang pertama. Nggak ada lagi selain umat Islam, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Hanya umat Islam yang menyembah Tuhan yang Maha Esa, satu. Para pendiri bangsa ini ketika mereka merumuskan Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, dan mereka Muslim, Tuhan siapa yang mereka maksud? Apa yang mereka maksud jamaah sekalian? Allah. Pun orang Islam mengingkari itu. Tuhan mana yang dimaksud? Apakah Tuhan pokok kayu? Apakah Tuhan lembu? Apakah Tuhan batu? Apakah Tuhan berhala? Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan mana yang dimaksud? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuhanan yang dimaksud dalam Pancasila ditafsirkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang dibaca setiap anak dari sekolah dasar, SMP, SMA, pegawai negeri sipil membaca itu setiap Senin. Dulu itu dikatakan sampai hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang Islam lupa dengan sejarah bangsanya. Bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang terbuat dari batu, bukan terbuat dari kayu, tapi Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilal jannata ahadukum amalahu. Kamu tak masuk surga karena amalmu, bukan karena salatmu, bukan karena puasamu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu hai Rasulullah. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Aku masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Itulah yang tertulis di preambul pembukaan yang menjadi kebanggaan kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Setelah itu barulah dikatakan, dan keinginan luhur niat bangsa Indonesia karena ingin menghapuskan penjajahan di atas dunia. Hari ini kita merdeka. Apa yang terjadi? Umat ini difitnah, umat ini akan dikatakan teroris, umat ini akan dikatakan benci, umat ini dikatakan anti Pancasila. Umat ini adalah umat yang paling cinta kepada bangsanya. Semua yang menjajah negeri ini adalah orang-orang kafir. Belanda kafir, Jepang kafir. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah hantu, menyembah lembu, menyembah pokok kayu. Tapi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak rela setetes darahnya tumpah hanya untuk dijadikan sama dengan para penyembah berhala. Oleh sebab itu, agama yang membebaskan manusia adalah agama Islam. Islam tidak pernah melakukan ekspansi politik, Islam tidak pernah melakukan penjajahan. Islam adalah futuhat, pembebasan. Maka kata yang tepat adalah futuhat. Apa yang dimaksud dengan futuhat? Islam membebaskan Mesir dari penyembahan berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Islam tidak menghancurkan. Andai Islam seperti yang digambarkan, sebelah kanan dengan pedang, sebelah kiri dengan kitab suci, siapa yang tidak mau mengikut kitab suci, pancung kepalanya, halal darahnya, maka tidak akan tersisa orang India yang beragama Hindu sampai hari ini. Karena Islam pernah berkuasa ratusan tahun lamanya. Islam berkuasa di India. Tapi apa yang terjadi? Orang Hindu masih tetap tegak berdiri
Islam pernah berkuasa di Mesir, tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini gereja-gereja tegak berdiri, tidak ada orang yang dipancung kepalanya. Islam datang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa sebenarnya pengkhianat bangsa ini? Bangsa ini dikhianati adalah oleh orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang anti Tuhan, tapi mengatasnamakan dasar bangsa, ingin menghabisi Islam. Maka orang Islam mesti mengerti, hai saudaraku yang masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila engkau tidak mampu memahamkan orang lain, paling tidak engkau mampu memahamkan dirimu sendiri. Di saat banyak orang gila, di saat orang gila berkeliaran, maka dikhawatirkan orang yang waras akan ragu tentang kewarasannya. Hari ini sudah terlalu banyak orang yang sakit, dikhawatirkan orang yang sehat ragu tentang kesehatannya. Maka ungkapan yang waras mengalah, orang waras tidak mesti mengalah, orang waras mesti melawan. Islam mengajarkan kita perlawanan, tapi perlawanan bukan berarti brutal. Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam mengajarkan membela diri. Wajahidu fi sabilillah haqqa jihadi, berjihad engkau, berjuang engkau, tolong agama Allah sebenar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu di Syihab dan Syihab. Seperti biasa saya Najwa bersama Abiku Syihab. Abiku, hari ini kita ingin belajar soal toleransi. Bagus. Toleransi yang sering sekali diucapkan, sering sekali kemudian orang memberi makna bermacam-macam. Tapi Nana ingin spesifik kita belajar hari ini toleransi ala Nabi. Toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu toleransi itu apa. Toleransi itu intinya menghormati pendapat pihak lain, sikap pihak lain, ajaran pihak lain, walaupun kita tidak setuju. Itu toleransi. Toleransi itu adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan harmonis, mundur tapi tidak mengorbankan prinsip. Menyeleweng dalam tanda petik, tapi demi mencapai yang jauh lebih baik dan tidak mengorbankan prinsip. Nabi seperti itu. Bahkan Islam ini beliau namai Al-Hanafiyah Samha, ajaran yang lurus tapi penuh toleransi. Kalau emang God exist, Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar tidak ada kaum ateis, tidak ada perdebatan mana. Kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar kaum ateis ini tidak pernah ada? Karena kan itu selalu menjadi perdebatan dong. Mana? Iya. Where is the proof? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, itu pernah ditanya, apakah engkau melihat Tuhan? Kemudian kata Sayyidina Ali, celaka engkau. Bagaimana mungkin aku melihat, bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat? Oke. Kemudian seorang spiritualis Muslim yang kocak, yang menyebarkan nilai-nilai spiritualitasnya dengan kekocakan, namanya Nasruddin Hoja. Oke. Nasruddin Hoja itu pernah bawa senter, tapi kalau dulu perapian gitu, siang hari keliling pasar. Ya. Kemudian orang menegur dia, ngapain lu siang bolong gini bawa senter gitu? Kata dia, iya gue lagi praktekin orang-orang yang bertanya Tuhan di mana. Iya, seperti orang yang bawa senter di siang hari. Tuhan begitu nyata, tapi dia masih pakai senter untuk mencari Tuhan. Oke. Sama kayak dengan anomali seorang buta yang berjalan di malam hari dengan bawa perapian, dan kemudian ditegur oleh si orang yang melihat, yang berpapasan dengan dia. Ya. Lu kan buta, ngapain lu masih pakai senter atau perapian untuk jalan? Ya. Toh emang lu gak ngelihat. Kata dia, bukan karena gua takut nabrak lu, tapi takutnya lu yang nabrak gua. Makanya gua pakai ini. Artinya, kalau Tuhan dibilang tidak dilihat, enggak, Tuhan itu begitu nyata. Oke. Alam semesta ini, diri kita sendiri, ini
Nggak mungkin. Oke. Hanya orang sesat dalam berpikir yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini nggak ada ujungnya. Gue dari bapak lu, bapak gue dari kakek gue dari terus nggak ada ujungnya, itu disebutnya tasalsul. Ya. Sesuatu yang tidak ada ujungnya dan itu irasional, tidak masuk akal.